Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati, program studi manajemen, mata kuliah perilaku organisasi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuasaan dan politik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dini Octavian. Saya Benjisla Sabadi. Saya Bibi Safitri Asia. Saya Nur Fatimah. Saya Nur Fafifa Zahra. Kita langsung presentasikan saja. Apa kekuasaan dan politik itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan. Politik. Gabriel L. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Terdapat perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan, yaitu menurut Robin dan Judique tahun 2007, terdapat 4 perbedaan. Yang pertama yaitu kesesuaian tujuan. Kekuasaan tergantung kebergantungan, sedangkan kepemimpinan itu membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu arah dari tujuan. Kalau kepemimpinan berfokus kepada atasannya, sedangkan kalau kekuasaan berfokus kepada bawahannya. Yang ketiga, cara implementasinya. Kepemimpinan dengan cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan kekuasaan daripada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Dan terakhir, pemilik kekuasaan. Kepemimpinan individu, sedangkan kekuasaan kelompok. Selanjutnya, kekuasaan dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan formal dan pribadi. Kekuasaan formal yang dimaksud yaitu didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi yang terdiri dari kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Sedangkan kekuasaan pribadinya, contohnya yaitu banyak desainer yang sangat kompeten dan produktif di Intel memiliki kekuasaan, tetapi mereka bukan para manajer yang tidak memiliki kekuasaan formal. Kekuasaan pribadi tersendiri yaitu terdiri dari kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan karena acuan. Selanjutnya ada taktik kekuasaan politik. Yang pertama itu legitimasi. Legitimasi yaitu bersandar pada posisi wewenang atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua itu ada bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menjilat. Menjilat dalam artinya dengan menggunakan bujukan atau perilaku yang ramah untuk menjadikan orang menyetujui. Yang kemudian tekanan dengan menggunakan peringatan. Dan terakhir itu koalisi. Hubungan antara pelecehan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pemegang kekuasaan tidak menerapkan haknya pada tempat yang semestinya. Pemegang kekuasaan berpikir bahwa semua kendali bertumpu atas dirinya sendiri dan pada genggaman kekuasaannya, sehingga pemegang kekuasaan dapat mengendalikan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hal ini mengacu pada tindakan negatif yang secara langsung merugikan beberapa pihak. Contohnya, ada beberapa kasus ancaman-ancaman yang diberikan terhadap pimpinan ke bawahan terkait dengan menghubungkan dengan masalah pekerjaannya.
Penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik. Tidak semua kelompok atau organisasi berpolitik yang merata dalam organisasi yang sama. Sebagai contoh, bermain politik itu terbuka dan merajalela, sedangkan politik lain sedikit berperan dalam mempengaruhi hasil. Riset dan observasi terbaru telah mengidentifikasi faktor yang terlihat untuk mendorong perilaku politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dibagi menjadi dua. Faktor individu, pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian march yang tinggi, investasi organisasi, alternatif pekerjaan yang dipandang, ekspektasi atas keberhasilan. Dua, faktor-faktor organisasi, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peran yang tidak jelas, tekanan kinerja tinggi, pengambilan keputusan secara demokratis. Contoh kasus 1, diskriminasi dan pelecehan seksual di industri teknologi. Mantan eksekutif situs kencan online Tinder melayangkan gugatan atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan mitra kerjanya di perusahaan. Tuntutan dilayangkan kepada Tinder dengan tuduhan tindakan diskriminatif kepada perempuan di industri teknologi. Whitney Wolf yang bertindak sebagai penuntut sebelumnya mengisi posisi sebagai Vice President Marketing Tinder. Sedangkan kepada Justin Martin, Wolf memberikan tuntutan tambahan karena pernah menyebutnya pelacur dalam sebuah rapat. Selepas tuntutan Wolf dilayangkan, Justin Martin dikabarkan tak lagi berada di Tinder. Memang pada tahun tersebut, di industri teknologi masih terdengar sangat awam untuk mempekerjakan wanita pada bidang tersebut, namun dengan adanya perkembangan zaman dan modernisasi, semua gender bisa disetarakan dan mempunyai hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi gender. Yang diharapkan oleh kelompok kami adalah tidak ada yang dilemahkan dan tidak pula melemahkan. Contoh kasus yang kedua adalah pelecehan seksual terhadap sekretaris. Pimpinan yang menyalahgunakan kekuasaannya dan menggunakan hak untuk memerintahkan sekretarisnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekretaris yang selalu berpenampilan rapi serta menarik sesuai dengan ketentuan pekerjaan yang dijalani disalahgunakan totalitasnya oleh pimpinan. Pimpinan tersebut berusaha menggoda serta memperlakukan sekretarisnya semena-mena agar sekretarisnya menuruti perintah dan keinginannya. Pimpinan pun menggunakan kekuasaannya untuk mengancam sekretarisnya itu. Akibatnya, sekretaris merasa takut dan berusaha menutupi apa yang dilakukan pimpinan agar tidak terdengar oleh karyawan lain. Menurut pendapat kelompok kami, bahwa sah-sah saja bahwa setiap perusahaan menetapkan dan menentukan kriteria yang diinginkan. Juga harus bijak dalam menggunakan kekuasaannya. Untuk seluruh karyawan dan pegawai yang bekerja di bidang manapun, harus berani speak up jika lingkungannya berjalan tidak semestinya. Kesimpulan dari kelompok kami, politik kekuasaan adalah suatu yang dialami dalam setiap organisasi. Akan tetapi lumayan sulit untuk mengukurnya. Namun penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi. Karena keberadaannya dalam mempengaruhi perilaku orang-orang dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.